dance. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahun Najiyah. Saya semester 6 dari kelas akuntansi syariah AD. Nah, adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil tugas dari ujian akhir semester saya dari dosen saya, dosen sistem pengendalian manajemen, yaitu Miss Rifki Maidasari Siregar, MM. Oke, sebenarnya tugasnya tuh ada dua. Yang pertama dalam bentuk Word dan satu lagi nih dalam bentuk video. Saya bakalan mempresentasikan hasil tes minat bakat saya, kecocokannya dengan pekerjaan impian saya. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pekerjaan impian saya. Apa sih pekerjaan impianku? Jadi pekerjaan impian saya itu adalah menjadi pejabat di Bank Indonesia. Alasannya kenapa ya mau jadi maksudnya pegawai di Bank Indonesia gitu kan? Jujur, yang pertama alasannya tuh karena duit gitu. Kenapa? Karena menurut saya gajinya itu menjadi pegawai di Bank Indonesia tuh besar gitu. Ya emang sih, kalau misalkan kita bekerja cuma gara-gara fulus itu nggak bagus gitu kan, cuman manusiawi gitu. Tapi nggak sepenuhnya cuman gara-gara gaji atau uang gitu. Banyak kok perusahaan-perusahaan swasta yang milik luar negeri yang gajinya tuh banyak gitu. Perusahaan-perusahaan asing maksudnya yang gaji pegawainya tuh banyak gitu. Kenapa nggak kesana aja kan kalau misalkan ngajar gaji banyak? Nah, jadi sebenarnya bukan cuma gara-gara itu aja gitu. Tapi alasan yang utamanya adalah kenapa saya pingin menjadi pegawai di Bank Indonesia, karena gimana ya, yang kita tahu negara kita perekonomiannya tuh ya nggak terlalu bagus gitu kan, bisa dibilang. Jadi tingkat inflasi di Indonesia tuh masih tergolong tinggi, bahkan sangat tinggi gitu. Jadi saya ingin menjadi pejabat di Bank Indonesia itu karena saya ingin merubah tatanan, peraturan, dan gimana ya, aturannya lah pokoknya, untuk kayak membantu supaya Indonesia itu berubah menjadi lebih baik, biar inflasi itu nggak semakin terus setiap tahun itu tinggi. Karena kan bisa dibilang yang mengatur inflasi di Indonesia itu adalah Bank Indonesia, karena Bank Indonesia yang mengawasi dan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat. Ya tentunya kita tahu kan kenapa bisa sebuah negara itu terjadi inflasi, karena barang-barang yang diproduksi itu berkurang, tapi sementara uang yang berada di masyarakat itu banyak gitu, tapi barang yang diproduksi itu sangat minim. Jadi seperti itu, jadi mengakibatkan uang di masyarakat tuh nggak bernilai tuh. Jadi tujuan saya pingin menjadi pejabat Bank Indonesia itu karena itu tadi, saya ingin memajukan negara saya. Itu sih main purpose-nya, tujuan utamanya gitu. Nah, kemudian Miss I atau dosen saya menyuruh menganalisis SWOT diri saya, alias seberapa cocok sih tes minat tadi sama pekerjaan impian saya. Nah, jawabannya itu bisa dibilang 98% cocok. Kenapa? Karena satu, di hasil tes minat itu mengatakan bahwa diri saya adalah seseorang yang menyukai data dan angka. Nah, itu benar. Bisa kita korelasikan sendiri kan. Orang yang bekerja di bank, apalagi yang berhubungan dengan data, inflasi, itu kan sangat berkaitan dan sangat berkorelasi gitu. Jadi
makanya saya katakan 98% sangat cocok dan berkaitan dengan tes minat bakat saya. Jadi ya tentu saya senang gitu, karena saya nggak salah jurusan berarti. Dan kemudian hasil dari analisis SWOT saya sebelumnya. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu yang dia terdiri dari 4. Yang pertama itu dia strength, kekuatan saya dari hasil tes bakat itu memiliki kekuatan, yaitu saya sangat teliti terhadap sesuatu. Nah, jadi kekuatan saya menurut saya adalah saya sangat-sangat teliti terhadap sesuatu, dan saya sedikit perfeksionis terhadap sesuatu. Nah, karena keperfeksionisan saya itu menjadi sebuah kelemahan bagi saya juga gitu. Kenapa? Karena jadi saya sedikit lebih ribet dalam memilih sesuatu. Kenapa? Saking saya pingin yang terbaik untuk saya, ataupun pingin yang terbaik mendapatkan hasil sesuatu yang saya kerjakan, saya jadi sedikit pelin-pelan dalam memilih sesuatu. Seperti contohnya, saya pingin menentukan baju mana yang paling baik untuk saya. Jadi karena saya pingin sesuatu yang terbaik, jadi saya bingung, menjadi pelin-pelan. Nah, itu menjadi kelemahan juga buat saya. Nah, yang ketiga ada peluang. Jadi, peluang yang bisa saya dapatkan dari kelebihan saya yaitu akan meminimalisir kesalahan sesuatu yang saya kerjakan. Menurut saya seperti itu. Dan tentunya harus optimis, harus bisa jadi pegawai Bank Indonesia. Kemudian ancaman. Menurut saya ancaman yang sangat mengancam dari kelemahan yang saya dapatkan, yaitu saya cenderung bakal sedikit lebih, gak sedikit sih sebenarnya, agak banyak salah dalam mengambil keputusan. Bisa jadi keputusan untuk kepentingan perusahaan karena kepimpinan saya. Ya, jadi kesimpulannya, hasil tes dan minat yang saya lakukan sebelumnya itu sangat cocok dengan pekerjaan impian saya. Karena saya merupakan pribadi yang sangat menyukai data dan angka, dan saya lebih cenderung dalam berpikir saya lebih cenderung menggunakan otak kiri saya. Dan yang kita tahu, otak kiri itu cenderung dengan logika dan matematika, angka, data, dan ya analisis gitu. Jadi menurut saya hasil saya cocok dengan pekerjaan impian saya, dan saya tidak salah jurusan. Dan dengan begitu saya juga akan berusaha meningkatkan skill saya untuk lebih mencapai impian saya. Jadi cukup sampai di sini presentasi saya. Assalamualaikum.